dari kelompok Immersion 31 akan mempresentasikan mengenai strategi pembuatan reksadana pendapatan tetap dengan tema ESG di PT Insight Investment Management. Kelompok 31 Immersion beranggotakan 5 anggota kelompok, yaitu Niken Tiananda Mardareta, Rahmat Hidayat, Reski Arnita, Rohandi, dan Steve Daniar Anggara. PT Insight Investment Management atau Insight merupakan manajer investasi dengan dana kelolaan mencapai 11 triliun yang telah terdaftar di OJK sejak 9 Mei 2003. PT Insight Investment Management juga telah mendapatkan izin dari Bapepam sebagai manajer investasi sejak tanggal 26 Agustus 2004. PT Insight Investment Management memiliki visi menjadi manajer investasi yang unik dan memberi nilai tambah bagi stakeholders. Sedangkan misinya adalah mengajak masyarakat investor untuk berinvestasi dan peduli guna menunjang kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui inovasi produk-produk reksadana. Struktur organisasi PT Insight Investment Management dipimpin oleh seorang CEO yang disupport oleh Marketing and Sales Director, Chief Investment Officer, dan Finance Operational Director. Marketing and Sales Director membawahi divisi Institutional Client, Retail and Sales Division, dan Marketing Communication. Chief Investment Officer membawahi divisi Investment Specialist, Advisory and Alt Investment, dan Investment Division. Sedangkan Finance Operational Director membawahi divisi Human Resource, Accounting and Finance, Risk Management, Operation Settlement, Dealer Equity and Bond, IT, dan Compliance. Jadi kita telah mengevaluasi berdasarkan industri 5 force porter. Dari 5 force, memang yang paling tinggi adalah bargaining power of supplier, di mana sumber daya manusia, khususnya mengelola investasi, perlu memiliki pengalaman, lalu juga memerlukan compliance dan risk management yang handal dan memahami produk. Selain itu juga yang perlu di-highlight adalah produk pengganti atau substitute, di mana investor bisa berinvestasi melalui saham atau membeli obligasi atau menabung dibandingkan membelikan reksadana. Kelima adalah intensity of rivalry among existing competitor yang begitu tinggi, di mana struktur pasarnya memang setelah dipetakan dan dievaluasi masuk ke oligopoli, di mana 15 manajer investasi menguasai 78% total aset dalam kelolaan atau mencapai 508 triliun. Nah, kondisi ini menyebabkan struktur pasar dalam 5 tahun terakhir tidak berubah dan persaingan di dalam industri begitu ketat sehingga memerlukan adanya inovasi baru. Berikut adalah analytical framework dari teman-teman Immersion yang kita lakukan. Pertama, kita akan melakukan market study terkait dengan ESG, tren globalnya seperti apa dan bagaimana investornya minatnya terkait dengan ESG, dan berikut juga dengan regulasinya. Lalu kita bicara soal compliance tadi, kita akan mempelajari terkait regulasi, terkait membutuhkan reksadana. Lalu kita juga akan mengevaluasi, menentukan investment strategi, yaitu strategi pemilihan emiten untuk masuk ke dalam investment ESG universe. Ada bond universe, ada bank universe, ada equity universe. Lalu ini juga setelah kita diskusi awal bahwa PT Insight Investment meminta untuk kita membantu untuk menentukan pihak dan metode alokasi CSR yang optimal, karena memang setiap reksadana yang dimiliki atau dikelola oleh Insight itu memiliki program CSR-nya masing-masing. Lalu juga kita juga akan mengevaluasi dan menentukan dan mengusulkan marketing strategi, bagaimana Insight dalam memasarkan produk reksadana ESG yang akan kita susun, sehingga pada akhirnya dari hasil evaluasi kita akan menghasilkan sebuah prototipe produk reksadana ESG. Berikut fitur-fitur produknya,
strategi marketingnya, roadmap pengembangan produk, dan saran peningkatan CSR. Nah, memang dari studi kajian atau market eksternal, kita bisa melihat bahwa konsep ESG investing itu tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga mempertimbangkan manfaat ekonomi bagi lingkungan, masyarakat, dan negara secara signifikan. ESG investing itu adalah dimaksudkan membuat portofolio investasi yang memiliki prinsip environmental, social, and governance. Dan ESG investing sendiri bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan finansial jangka panjang dan sekaligus berkontribusi positif terhadap masyarakat. Dari tren investasi, kita bisa melihat bahwa pertumbuhan investasi dengan tema ESG meningkat secara signifikan sejak tahun 2006. Dan itu tercermin dari peningkatan aset kelolaan dan investor yang agree terkait dengan metode investasi, metode ESG dalam pengelolaannya perlu dipertimbangkan. Jika kita lihat dari survei yang dilakukan oleh CFA, bahwa investor itu baik retail maupun institusional memerlukan dan mempercayai bahwa mereka tertarik dengan produk-produk yang memiliki program ESG atau memiliki pesan ESG. Kita lihat dari tren di Indonesia, ESG memang memiliki tren yang positif, di mana di tahun 2014 hanya 38 miliar dan di tahun 2021 mencapai 2,3 triliun investasi yang memiliki tema ESG. Dan inilah merupakan beberapa indeks acuan yang dimiliki oleh Indonesia Stock Exchange. Di pasar saham terdapat 4 indeks acuan yang cukup memiliki reputasi. Pertama adalah Srikahati, kedua adalah IDX ESGL, ESG Leader, yang ketiga adalah FTSE Indonesia ESG, yang keempat adalah MSCI Indonesia ESG Leader Index. Jika kita melihat dari kondisi produk reksadana di Indonesia, total aset kelolaan investasi Indonesia per Juli 2022 mencapai 526 triliun, di mana reksadana pendapatan tetap dan pasar uang itu yang paling besar. Dan dari total 526 triliun, hanya 20 reksadana atau 21 reksadana yang memiliki tema ESG. Setelah melakukan analisa dan diskusi dengan tim manajemen Insight selama beberapa bulan ini, akhirnya tim telah merumuskan sebuah konsep produk bernama Insight iESG Fund, yang merupakan reksadana yang memiliki karakter menggabungkan antara return jangka panjang dengan tema-tema sustainabilitas, yaitu tema-tema ESG. Insight iESG merupakan sebuah reksadana yang bermoto investasi masa depan demi bumi yang lebih baik, dan termasuk dalam kategori reksadana pendapatan tetap yang berinvestasi terhadap perusahaan-perusahaan yang punya misi yang sama, yaitu misi ESG, serta memiliki kontribusi sosial pada program lingkungan, yaitu dengan tema kelestarian lingkungan. Tujuan dari reksadana iESG ini adalah memberikan pengembalian investasi yang stabil serta meningkat dalam jangka panjang dengan tetap mempertahankan nilai modal melalui investasi yang sesuai dengan prinsip ESG. Strategi investasi yang akan dilakukan oleh fund manager adalah memilih emiten yang masuk ke dalam ESG universe, lalu dengan tenor short, medium duration, dan mencari yield yang paling optimal. Reksadana ini akan direncanakan diluncurkan pada tahun 2023 dengan target mencapai 500 miliar pada tahun 2025. Fitur dari reksadana pendapatan tetap iESG adalah 1. Stable return, di mana return akan dijaga tidak terlalu volatile. Kedua, menggunakan instrumen pendapatan tetap atau obligasi. Ketiga, memilih emiten yang masuk ke dalam ESG universe sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, sehingga dapat menentukan dan memilih
perusahaan-perusahaan mana yang memiliki dan masuk ke dalam ESG Universe. Keempat, reksadana ini akan memiliki dual share class. Untuk kelas A akan dijual kepada institutional investor, untuk kelas B akan dijual kepada retail investor. Reksadana ini akan dijual dengan harga 1.000 per unit, tidak membagi dividen, dan memiliki program untuk kelestarian lingkungan. Lalu juga reksadana ini akan tersedia pada financial teknologi agen penjual reksadana fintech. Terima kasih, saya Thomas mewakili Insight Investment Management mengucapkan banyak terima kasih ke tim Immersion UGM yang telah memberikan pemaparan konsep dan kerangka dari reksadana pendapatan tetap ESG yang mungkin akan memberikan yang akan kami kembangkan lebih lanjut. Sekian, terima kasih.